Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu video dari Yonatan Nandar yang membahas soal jaminan keselamatan bagi Rasul. Dan setelah itu juga kita akan mendengarkan pernyataan yang berbeda dari Ustadz Ipung dan juga Julius. Kita akan melihat pernyataan mereka dan kita akan mendengarkan. Setelah itu kita akan berikan tanggapan kita terkait dengan jaminan keselamatan dan juga ayat Alkitab yang dikutip oleh Yonatan Nandar. Mari kita simak video berikut ini. Ya, teman-teman cek di dalam Quran surat Yasin ya teman-teman ya. Edis tadi bertanya gimana jaminan keselamatan Rasulullah. Teman-teman baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau ini adalah termasuk di antara para rasul ala siratim mustaqim yang berada pada jalan yang lurus. Edis tadi bertanya, Nandar, di mana ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad dijamin keselamatan? Sekarang kita buka Quran surat ke-37 teman-teman ya. Quran 37 ayat ke-181. Saya bukakan ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ayat ke-181, wassalamun, dan keselamatan alal mursyalin, dan salam sejahtera bagi para rasul. Ternyata para rasul di dalam Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan. Quran surat 37 ayat 181, wassalamun alal mursalin, wassalamun, dan keselamatan bagi para rasul. Nah, di dalam Kristen di mana keselamatannya? Ya, si Edis tadi mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa, ya bertobat lagi. Saya nggak bertanya bertobat lagi. Kalau masalah bertobat, di dalam Islam juga sama. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dalam semua agama juga sama begitu. Nah, pertanyaan saya, tolong Anda jawab, tolong. Orang Kristen, ini perhatikan ya. Orang Kristen yang mati ini, dia masih wik-wik ya, dia masih jajan, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih mabok seperti Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30. Bagaimana keadaan dia? Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Coba perhatikan ya. Kemudian teman-teman perhatikan Matius 7 ayat ke-21. Yesus dengan terang benderang loh. Anda baca sendiri, hati ucapan boleh mengatakan saya begini, saya begitu, tapi hati kalian nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi. Jujurlah, ada janjiannya, jujurlah padaku. Nah, Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan, kata Yesus, yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Galatia 5 nomor 21, siapa yang mabuk pesta pora, dia tidak akan masuk sorga. Lah, Yesus aja terakhir kematiannya karena mabuk anggur asam, berarti Yesus tidak masuk sorga dong. Bagaimana bisa menjamin orang lain ke sorga, orang Yesus sendiri mabuk? Nih, Yesus juga ternyata pendosa teman-teman ya. Saya tunjukkan ayatnya, Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk sorga? Yesus pendosa ya, saya tunjukkan ayatnya. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada nih center. Yesus. Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa teman-teman. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus. Kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa ya terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen ya, ternyata Yesus juga berdosa. Ya, itulah video pernyataan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Dia mengutip banyak ayat ya dari Al-Quran dan juga mengutip ayat Alkitab ya dengan sembarangan, dengan sesuka hati dia ya. Jadi ya seperti biasalah kalau kita bertemu dengan para polemikus muslim ya yang mencoba membela imannya lalu datang ke Alkitab dengan mengutip ayat Alkitab, juga menafsirkannya dengan membabi buta. Setelah ini kita akan jawab karena ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar ketika dia mengutip ayat Alkitab. Kita dengar dulu video dari Ipung Atria terkait dengan jaminan keselamatan. Mari kita simak videonya. Kan saya berkali-kali bilang dengan teman-teman ya yang sesama muslim, misalnya ada yang nggak cocok, saya bilang gimana pun ceritanya, gimana pun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu, barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Ya, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Ipung Atria dan juga Julius MC. Jadi ini sangat berbeda dari apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar.
Menurut Yonatan Nandar, ada jaminan keselamatan bagi para rasul dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Ipung Atria. Semua orang harus menghampiri neraka dulu, setelah itu mereka disucikan, baru mereka masuk surga. Nah, ini kayaknya kurang kompak ya teman-teman kita ini ya. Baiknya buat kesepakatan dulu sehingga waktu bicara soal jaminan keselamatan, narasinya itu sama. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk membahas apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Dan di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, dia menyebut bahwa Yesus itu adalah seorang pendosa. Setelah itu saya akan juga bahas ayat Alkitab, salah satu yang dikutip di dalam Matius pasal 5 ayat 20, dan juga mengenai jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, tadi Yonatan Nandar mengutip Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Teman-teman, menurut apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar, yang berdosa ini adalah Yesus. Memang orang ini lucu sekali ya, karena nggak pernah baca Alkitab. Mereka hanya baca ayat itu sepotong-sepotong. Padahal kalau mereka lihat dari ayat yang sebelumnya ya, ini kan bicara soal perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi yang berdosa di sini adalah anak yang hilang. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi yang berdosa di sini bukan Yesus, Yonatan. Anda harusnya cerdas sedikit membaca Alkitab. Yesus sama sekali tidak berdosa. Banyak ayat-ayat pendukung yang menjelaskan tentang ketidakberdosaan Yesus ya. Sebab apa? Dia adalah Allah yang kudus. Kemudian terkait dengan keselamatan, dia mengutip Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Nah, bukti orang Kristen itu nggak mungkin punya jaminan keselamatan, dia kutip ayat ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ayat ini sangat bagus teman-teman ya. Itu artinya keselamatan itu kita nggak mungkin bisa dapatkan kalau kita raih dengan usaha, perbuatan, bahkan kerja keras kita. Kita nggak mungkin. Karena apa? Kita juga harus lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kalau kita nggak melebihi mereka, kita nggak mungkin bisa masuk surga. Itu berarti tidak mungkin kita bisa melebihi mereka. Bayangkan level ahli Taurat dan orang Farisi saja nggak layak, apalagi kita. Tapi kita bersyukur dalam Yesus kita memiliki jaminan keselamatan. Nah, sekarang apakah ada jaminan keselamatan di dalam kekristenan? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ini ayat penting untuk teman-teman ketahui. Dan aku, di sini adalah Yesus Kristus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Apakah ada keselamatan di dalam kekristenan? Ada. Apakah Yesus menjamin keselamatan mereka yang percaya kepada Dia? Ada. Ayat ini sangat jelas. Yesus memberi hidup kekal kepada mereka. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas narasinya, menjelaskan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena di dalam Yesus kita memiliki jaminan keselamatan. Demikian tanggapan saya dari video Ustadz Nandar dan juga Ipung Atria. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.